Secara bisnis, secara infrastruktur di tahun 2020 dan 2021 itu infrastruktur berkembang dan juga bisnis mulai mengalami grow. Hai Property People, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Selain dikenal sebagai pebisnis properti, gue juga dikenal sebagai property YouTuber. Nah, Property People, di program Kata Ruby ini gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Buat Property People yang ingin bertanya, yuk tulis pertanyaannya langsung aja di YouTube channel Rumah 123 dan juga Instagram Rumah 123. Setiap episodenya gue akan bacain dan jawab pertanyaan. Dan juga ada hadiah menarik. Oke, gue akan bacain pertanyaan dari Property People @sanmori anak senja. Halo Bro Ruby, bro saat ini gue udah punya rumah. Wah cakep. Lagi pengen nambah lagi. Wih nih mantep nih. Cuma bingung antara beli rumah atau beli tanah kosong ya. Menurut lu gimana? Budget gue sekitar 400 jutaan. Thank you. Wih, pertama gue salut nih sama lu. Udah punya properti, pengen nambah lagi. That's good. Antara rumah atau tanah, budgetnya 400 juta. Gue pengen tanya lu nih, kalau lu mau beli tanah kosong, lu harus mikirin beberapa unsur-unsur. Pertama, kalau lu beli tanah kosong, lu harus tahu beli tanahnya di mana dan tanah itu alokasinya atau peruntukannya buat apa, lu harus cari tahu. Apakah itu bisa buat rumah ataukah bisa buat ruko atau mungkin tanah itu berada khusus buat tanah buat fasos atau fasum. Jadi lu harus tahu detail nih. Nah, kemudian yang kedua, dalam pengurusan untuk izin membangun rumah atau membangun bangunan gitu kan ya, lu harus cari tahu nih di mana untuk izinnya. Yang ketiga, lu harus cari tahu juga bagaimana nih untuk membangun, butuhkan untuk material, lu harus hitung-hitungan. Jadi kalau lu punya waktu dan juga lu punya ahli di cara tadi membangun dan juga urus izinnya dan lain-lain, ya silahkan beli tanah. Sedangkan kalau gue mau kasih tau, kalau lu beli rumah, otomatis rumah itu kan udah kebangun. Misalnya lu beli rumahnya di developer, ya kan, otomatis udah diurusin izinnya, kemudian udah diurusin IMB-nya, sertifikatnya dan lain-lain udah diurusin sama developer. Dan kalau cara bayar lu dengan 400 juta, kalau lu beli tanah kebanyakan harus cash. Kalau lu beli rumah, ya kan, lu bisa menggunakan KPR. Jadi pertimbangannya silakan dikaji dan pilihannya tergantung lu. Apakah lu mau beli tanah atau lu mau beli rumah. Next, pertanyaannya lanjut lagi ke @dona.anissa. Bro, kasih pendapat dong kira-kira prospek di dunia properti tahun 2022 gimana? Jadi gini, kita udah menghadapi pandemi di 2020, 2021 dan 2022 kita ekspektasi keadaan akan lebih baik karena sudah ada vaksin dan juga sudah selalu jaga jarak, pakai prokes dan lain-lain. Secara bisnis, secara infrastruktur di tahun 2020 dan 2021 itu infrastruktur berkembang dan juga bisnis mulai mengalami grow. Ada bisnis-bisnis yang mengalami grow dan butuh tempat. Bisnis logistik butuh tempat. Bisnis kesehatan sekarang banyak dibangun rumah sakit, itu butuh tempat. Ya kan? Kemudian perkantoran mulai aktif lagi. Nah, jadi setiap ada namanya bisnis dan juga infrastruktur yang berkembang, itu kan pasti namanya butuh tempat tinggal. Saat membangun infrastruktur, membangun jalan tol dan lain-lain, di mana harga tanahnya, harga properti itu meningkat. Dan kita tahu waktu tahun 2021 pemerintah memberikan subsidi yaitu free PPN. Dan bagaimana prospek properti di 2022 menurut saya makin bagus. Jangan lupa sektor properti, industri properti ini mempengaruhi ada 171 industri lainnya. Saat 2022 industri propertinya bagus, akan mempengaruhi 171 industri lainnya dan pergerakan roda ekonomi Indonesia. Next, saya akan bahas dari @lita_sanita7372. Bro, kalau saya pilih apartemen untuk tempat tinggal dan saya invest, apakah bagus untuk saya? Wah, ini banyak sekali yang suka sama apartemen. Yes, balik lagi tergantung kebutuhan. Saya pernah sharing juga, kalau Lita aktivitasnya, pekerjaannya ya yang berada di dekat sama apartemen, banyak sekali penghematan yang Lita bisa
dapatkan. Pertama, satu, hemat waktu ya Lid. Ya, kamu bisa bangun misalnya kantor jam 9, kamu karena deket ya kan setengah 9 bisa jalan. Kemudian juga Lita bisa enjoy menikmati fasilitas yang ada di apartemen. Kalau Lita tinggal di apartemen itu, Lita juga kan pasti kan ada teman-teman. Lita bisa ajak teman-temannya untuk apa? Menikmati berenang sama-sama di apartemen. Kemudian juga bisa nge-gym bareng di apartemen. Nah, otomatis itu yang bisa Lita dapatkan hal-hal saat tinggal di apartemen. Tapi jangan lupa Lid, tinggal di apartemen itu ada juga nih biaya-biayanya yang mungkin saya belum share juga. Satu, ada biaya maintenance Lid. Lita harus siapin biaya maintenance, itu biasa perkalinya per meter. Tergantung, masing-masing apartemen punya term and condition. Ada yang harganya per meter 14.000, ada yang sampai dengan 20.000 per meter. Itu kan menjadi biaya juga. Kemudian juga Lita harus pikirin, kalau Lita punya mobil atau motor, itu harus ada iuran bulanan untuk biaya parkirnya. Nah, jadi tinggal dikalkulasi aja bagaimana kita tinggal di apartemen dengan plus minusnya. Mungkin ruangannya lebih kecil dibandingkan rumah, tapi ada kenyamanan dan juga waktu yang didapatkan saat tinggal di apartemen. Oke property people, nggak berasa nih gue udah jawab 3 pertanyaan. Semoga bisa bermanfaat. Nah property people, terima kasih telah menyaksikan program Kata Ruby bersama gue Ruby Herman. Kalau ada pertanyaan lagi property people bisa langsung tulis di komen di YouTube channel Rumah 123 dan juga Instagramnya Rumah 123. Property people, jangan lupa juga saksikan program terbaru dari kita yaitu 99 Talks. 99 Talks adalah podcast yang menghadirkan profesional dan juga expert sebagai narasumber buat berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Nggak cuma bisa didengerin di Spotify, 99 Talks juga bisa disimak di YouTube channel Rumah 123. Property people, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Saya Ruby Herman, bye-bye.